Indonesia menjadi satu dari 8 tuan rumah yang dipercaya FIFA menggelar FIFA Series 2026. Turnamen ini diadakan pada Maret sampai April tahun depan, persis sebelum Piala Dunia digelar. FIFA Series menjadi panggung baru bagi Indonesia di kancah internasional setelah sebelumnya dinilai berhasil menyelenggarakan Piala Dunia U17 di 2023. Di laman akun Instagramnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir bilang, FIFA Series adalah turnamen resmi FIFA yang menghadirkan pertandingan persahabatan internasional antar negara dari 5 konfederasi. Kepercayaan ini akan kita jalankan sebaik-baiknya untuk menjadi tuan rumah yang baik serta memastikan keamanan untuk seluruh peserta dan penonton. Selain Indonesia, ada 7 negara dari konfederasi lain yang menjadi tuan rumah. Australia, Uzbekistan, dan Kazakhstan dari Asia, Azerbaijan dari Eropa, Rwanda dan Mauritius dari Afrika, serta Puerto Rico dari Amerika Utara. FIFA Series 2026 sedikitnya bisa jadi obat pelipur lara bagi timnas Indonesia yang gagal menembus Piala Dunia 2026. Menurut Erick, turnamen ini peluang bagi timnas untuk meningkatkan level. Dengan menghadapi lawan dari luar Asia secara rutin, para pemain akan terbiasa secara mental dan kualitas teknis. Ini adalah jalan terjal sekaligus peluang untuk membangun tim yang tangguh dan siap bersaing di level dunia, kata Erick seperti kami kutip dari bolasport.com. Menurut analis sepak bola Gita Suwondo, menjadi tuan rumah FIFA Series akan menguntungkan Indonesia. Sebab dalam FIFA Matchday, timnas tak perlu repot mencari lawan tanding. Kalau kita melihat sejauh ini dalam 2 tahun terakhir, harus dilihat siapa sih yang pernah tim yang demikian hebatnya main untuk friendly di Indonesia. Argentina, itu pun pasti kita keluar finansial yang sangat besar sekali. Sebelumnya Curaçao, tapi setelah itu kita hanya bisa mendapatkan China Taipei, kemudian Lebanon, dan kemarin di bulan November FIFA Matchday, intinya adalah bukan soal pelatih timnas yang baru, tapi soal federasi tidak bisa mendapatkan lawan, dan ini selalu menjadi kesulitan federasi karena dalam 2 tahun terakhir kita selalu mendapatkan lawan karena kita bermain kompetitif. Maret dan Juni kita tidak akan bermain kompetitif, jadi dengan keputusan FIFA tersebut pasti akan menguntungkan Indonesia. Setidaknya setiap kali match akan ada 2 pertandingan di mana kita bisa langsung mendapatkan lawan yang dituju oleh. Kesempatan berlaga di FIFA Series harus dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh timnas Indonesia. Kehadiran lawan tangguh akan memberi pengalaman berharga jika Indonesia ingin tampil di Piala Dunia. Tim Liputan, Kompas TV. Jadi apa manfaat Indonesia menjadi tuan rumah FIFA Series tahun 2026 tahun depan? Kita bahas malam hari ini bersama analis sepak bola M. Kusnaini dan mantan pemain timnas Indonesia Indrianto Nugroho. Malam bungkus, Mas Nunung. Ya, selamat malam Mas Adi. Saya ke Bungkus dulu. Bungkus, saya konfirmasi dulu nih ya. Berarti FIFA Series ini masih masuk dalam kalender FIFA dan bisa menambah poin Indonesia di ranking dunia ya, Bungkus ya? Iya, ya itu saya pikir kepentingannya itu karena ini pertandingannya masuk dalam kalender FIFA sehingga memudahkan perizinan bagi pemain. Ditambah lagi ada bonus poin yang akan membuat kita mungkin bisa menaikkan peringkat. Jadi kadang-kadang kita kan salah satu problemnya kesulitan mendapatkan lawan yang sesuai ya. Lawan yang tidak hanya berasal dari negara-negara Asia semata tapi juga berasal dari konfederasi yang lain yang mungkin peringkatnya tinggi tapi mungkin bagi kita cukup untuk mendapat tambahan poin. Nah kadang-kadang itu kan tidak mudah itu mendapatkan lawan seperti itu. Nah dengan adanya FIFA Series ini ruangnya jadi terbuka. Oke, artinya ini lawan timnas kita itu nanti akan mandatori dari FIFA ya, Bungkus ya? Iya, ada dari CONMEBOL, ada dari Afrika, mungkin sebagian mungkin ada dari Oseania atau mungkin dari Eropa bahkan. Nah, ini akan juga meningkatkan kapasitas dan kualitas tentunya. Nah, tadi saya bertanya soal ini menjadi substitusi sepertinya ketidakbisaan kita bermain atau berlaga di FIFA Matchday begitu ya, Bungkus, karena kita dikatakan belum memiliki pelatih definitif sehingga tidak bisa bermain di FIFA Matchday. Tapi keuntungan lainnya, Indonesia adalah tuan rumah. Punya keuntungan khusus sebagai tuan rumah, Bungkus, menurut Anda?
Iya, tentu dengan menjadi tuan rumah kita berkesempatan untuk mempersiapkan tim lebih baik ya. Yang kedua, dengan menjadi tuan rumah kita juga bisa lebih memperkenalkan Indonesia ke mata dunia. Itu juga hal yang tidak kalah penting. Tapi lebih dari itu, ini merupakan kepercayaan besar kalau menurut saya. FIFA ini kan kepada Indonesia itu kepercayaannya luar biasa. Pernah mempercayakan Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia U17, sekarang juga menjadi salah satu tuan rumah di FIFA Series. Ini artinya menambah kepercayaan FIFA kepada Indonesia sebagai salah satu negara yang dipandang oleh FIFA progres sepak bolanya cukup baik. Oke, dalam tanda kutip FIFA ini semakin akrab dengan Indonesia lah ya, begitu kira-kira. Iya. Oke, nah Mas Nung, saya mau tanya tanggapan soal ini. Apa FIFA Series ini katanya bentuk ganti rugi timnas gagal ke Piala Dunia. Menurut Anda benar nggak sih? Iya, kalau menurut saya tadi sudah disampaikan sama Bungkus bahwa ini kesempatan juga buat kita bahwa FIFA Series ini ya istilahnya pengganti atau obat dari kemarin kita gagal di round 4. Tapi ya kita harus persiapkan tim secara matang, apalagi ini nanti tuan rumah. Jadi tuan rumah ini sangat-sangat penting buat kita juga. Tadi Bungkus bilang bahwa ranking kita juga akan naik nanti kalau kita lawan-lawan tim yang bagus. Jadi ya harus persiapan lebih matang lagi, persiapan lebih baik lagi untuk menghadapi FIFA Series. Oke, ini kan bukan hanya kita ya yang menjadi tuan rumah, ada Australia, Azerbaijan, Kazakhstan, Uzbekistan, lalu Mauritius, ada Puerto Rico juga, ada Australia juga. Nah, dengan 8 tuan rumah ini tentu saja akan menambah juga kekuatan lawan dan perspektif timnas Indonesia untuk mengintip kekuatan lawan menjelang event-event internasional. Nah, dari kacamata pemain atau dari perspektif pemain, kira-kira FIFA Series ini bisa mengupgrade kualitas permainan menjelang event-event internasional tadi, Mas Nung? Pastinya bisa, Mas Randy, karena ini persiapan juga, pemain-pemain kita juga sangat bagus-bagus dan mereka juga butuh jam terbang juga, apalagi ya sebenarnya mereka sudah mendapatkan jam terbang di timnya masing-masing. Tapi kalau untuk timnas ini bagi pemain-pemain kita sungguh suatu kebanggaan juga nih. Jadi tadi dibilang Bungkus, apalagi U17 kita berhasil kemarin ya, dalam artian penyelenggara yang bagus juga sebagai U17 dan tidak ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi FIFA mungkin ya paling nggak menunjuk Indonesia karena kesuksesan itu gitu, Mas Randy. Oke, ini satu lagi dari perspektif pemain juga, dari kacamata pemain, Mas Nunung, sebelum saya ke Bungkus lagi. Kita ini kan jadi tuan rumah. Nah, menjadi tuan rumah itu artinya kesempatan untuk bermain di kandang lawan juga tidak terlalu banyak karena kita tuan rumahnya. Nah, kalau seperti ini kan kita sebelum-sebelumnya juga sudah sering ya mengelakoni laga persahabatan di kandang sendiri. Nah, kalau seperti ini untuk mengasah mental para pemain kira-kira bagaimana? Cukup bisakah diasah? Ya kalau mengasah pemain mereka juga sudah terbiasa dengan cara main di timnya masing-masing. Tapi ini kan di Indonesia, apalagi ini di Indonesia pressure-nya pasti akan lebih tinggi. Iya sih. Apresiasi netizen, apresiasi supporter itu yang akan membuat pemain-pemain kita juga mentalitinya harus siap, harus kuat. Karena kalau tuan rumah itu pasti pressure-nya akan luar biasa, Mas. Apalagi nanti kalau main di GBK, di Bung Tomo itu atmosfernya udah berbeda. Jadi ya saya berharap mentality pemain disiapkan untuk FIFA Series nanti di 2026. Nah, saya akan bertanya ke Bungkus soal gaya bermain juga, Bungkus. Kalau FIFA Series 2026 ini manfaat utamanya apa kira-kira untuk timnas Indonesia, terutama terhadap gaya bermain dari konfederasi lain, misalnya tadi Anda sudah sebutkan dari Afrika, Eropa, dan bagaimana juga mengatasi kekurangan pengalaman internasional akibat absen di FIFA Matchday beberapa laga kemarin ini, Bungkus? Iya, terutama sebetulnya ini penting karena kita nanti tahun 2027 itu kan main di Piala Asia ya. Yes, betul. Nah, antara sekarang dengan Piala Asia 2027 itu kita kan nggak punya kalender yang cukup berat ya, pertandingan-pertandingan yang kompetitif. Memang ada FIFA Matchday tapi tidak ada yang betul-betul kompetitif. Nah, FIFA Series ini kan relatif lebih kompetitif karena ada label FIFA-nya di sana, sehingga tim-tim juga pasti persiapannya tidak sembarangan. Jadi ini bagus untuk bagian dari uji coba yang pertama, yang kedua persiapan
persiapan, dan yang ketiga untuk menambah poin FIFA tadi. Jadi di samping soal memperbanyak pengalaman pemain dengan gaya bermain yang berbeda-beda, yang pasti akan bermanfaat dalam pengembangan karir mereka. Suatu saat tidak mustahil nanti kita lolos ke putaran ke akhir, katakanlah putaran akhir kualifikasi Piala Dunia, ketemunya mungkin wakil dari Afrika, wakil dari CONCACAF, wakil dari CONMEBOL. Jadi nggak kaget lagi. Ini nggak mustahil terjadi. Seperti kemarin kalau kita bisa lolos ke putaran ke-5 atau ke-4, itu kan sebetulnya kita bisa menghadapi lawan-lawan yang mungkin karakter bermainnya tidak lagi tim-tim Asia ya. Cuma memang kemarin kan kita akhirnya gagal lolos. Nah, itu penting nanti kalau kita berhadapan dengan tim-tim dari benua yang lain, konfederasi yang lain, kita akan lebih siap. Tapi lebih penting lagi seperti yang saya bilang tadi, kita punya agenda Piala Asia 2027, dan dari sekarang sampai 2027 itu tidak ada event yang betul-betul kompetitif, sehingga FIFA Series bisa menjadi salah satu yang kita anggap sebagai penggantinya. Nah, pertanyaan saya selanjutnya, pertanyaan tepi jurang nih buat Bungkus nih. Kira-kira sampai sekarang timnas Indonesia kan belum punya pelatih, masih cari katanya ada 5 nama, tapi sampai detik ini juga belum Federasi Sepak Bola Indonesia PSSI belum mengumumkan siapa pelatih definitif untuk timnas Indonesia kita. Nah, kira-kira kalau sampai FIFA Series ini digelar tapi pelatihnya belum nongol, apa konsekuensinya? Sesaat lagi, jangan dijawab dulu di Sapa Indonesia Malam, tetaplah bersama kami. Saya tadi kasih pertanyaan tepi jurang nih buat Bungkus. Kira-kira sampai sekarang kan timnas Indonesia belum punya pelatih nih, masih maju mundur, siapa pelatih barunya? Semua orang, publik sepak bola, pecinta sepak bola Indonesia tanya-tanya nih, katanya ada 5 yang potensial. Kemarin Timur Kapacil sempat mampir ke kita, tapi ya belum pasti juga Timur yang akan dipilih oleh PSSI. Tapi pertanyaan saya, kira-kira kalau FIFA Series sudah bergulir, pelatihnya belum ada, dampaknya apa sih, Bungkus? Konsekuensi untuk timnasnya apa sih? Iya, sebetulnya nggak tepi jurang juga nih pertanyaannya. Karena saya yakin bulan Desember itu sudah akan ada pelatih Sudah ada baru. ya. Jadi proses wawancaranya kan akan dilakukan pekan depan. Dan salah satu kandidatnya kan sudah datang ke Indonesia meskipun bukan kandidat utama. Jadi saya sih yakin bulan Desember itu kita sudah punya pelatih, dan itu cukup waktu untuk mempersiapkan tim untuk FIFA Series pada bulan Maret atau April. Jadi memang PSSI harus ngebut juga ini. Desember itu nggak boleh sampai lewat tanpa pelatih timnas. Dan saya yakin PSSI juga memahami itu, bahwa pelatih baru nanti perlu waktu untuk mempersiapkan tim, untuk melihat pemain-pemain. Jadi kalau waktunya terlalu mepet nanti tidak akan efektif. Jadi Desember ditunjuk pelatih baru timnas, Januari Februari dia akan banyak bekerja melihat, ketika mempersiapkan tim bulan Maret atau April dia sudah siap. Mas Nung, dalam situasi seperti sekarang pelatih belum ada, Mas Nung pernah punya pengalaman nggak sih pada saat menjadi pemain dulu, pada saat mau menghadapi event-event internasional, termasuk kayak seperti contohnya FIFA Series ini, pelatihnya belum ada begitu. Sebenarnya kalau situasi seperti ini, pemain itu situasinya atau kondisinya bagaimana sih? Ya sebenarnya agak sedikit bingung juga ya Mas ya, apa yang akan kita pakai. Tapi sebenarnya ada caretaker juga. Caretaker kan panjang tangannya dari pelatih yang sebelumnya. Tapi ya kita berharap secepatnya, tadi Bungkus bilang secepatnya kita sudah harus mendapatkan pelatih yang baru untuk bisa menghadapi FIFA Series nanti 2026. Tapi ya sebenarnya pemain pasti akan sedikit kena ya mentalnya ya, karena strategi apa yang akan kita pakai nanti sebelum adanya pelatih yang sebenarnya gitu. Belum lagi nanti masa transisi mungkin ada penyesuaian baru kan, pasti saja dari pelatih yang baru. Termasuk soal formasi dan juga gaya bermain. Selanjutnya saya mau ke Bungkus lagi. Soal keterlibatan peserta di FIFA Series negara-negara. Kalau Australia dan Uzbekistan kan sudah jadi tuan rumah ini, mereka juga 2 negara ini sudah dinyatakan lolos ke Piala Dunia. Nah, tapi kira-kira ada ketertarikan nggak sih untuk tim-tim lain yang sudah lolos ke Piala Dunia, atau jangan-jangan misalnya dari zona CONMEBOL, Brasil atau Argentina mau gabung gitu, pemanasan dulu sebelum Piala Dunia di FIFA Series gitu, Bungkus? Iya, karena ini agendanya FIFA, maka akan lebih mudah bagi FIFA untuk mengatur tim-tim mana yang diagendakan mengikuti FIFA Series itu. Jadi itu kan perbedaannya kalau FIFA Match Day yang sifatnya tidak mandatori dengan FIFA Series yang agak mandatori gitu ya. Jadi memang keuntungan bagi kita adalah kita akan mendapatkan lawan dari berbagai konfederasi yang mau tidak mau mereka memang
harus mengikuti agenda FIFA gitu loh. Nah ini yang akan membuat kita berkesempatan bertemu katakanlah dengan Bolivia dari CONMEBOL, atau bertemu dengan misalnya Meksiko atau mungkin Costa Rica dari CONCACAF. Ya. Bisa juga kita ketemu dengan tim dari Afrika, entah itu Pantai Gading, Nigeria atau apa, tergantung kesiapan masing-masing tim dan ketentuan dari FIFA terkait dengan mandatorinya itu. Jadi menurut saya benefitnya akan banyak karena ini akan memberi ruang bagi terjadinya cross pengetahuan, cross pengalaman antar negara-negara yang selama ini agak tertinggal. Jadi FIFA ini punya concern terhadap negara-negara atau kawasan yang masih agak tertinggal sepak bolanya dibanding Eropa dan Amerika Latin. Nah, negara-negara itu adalah negara-negara Oseania, negara-negara ASEAN terutama ya. Asia ini ASEAN masih agak tertinggal. Dan CONCACAF itu tiga konfederasi atau 3 wilayah yang dianggap masih agak tertinggal, dan FIFA punya perhatian tersendiri terhadap kawasan tersebut. Nah sepertinya kalau kita mau naik ranking kan ini masuk kalender FIFA dan kita bisa tambah poin untuk memperbaiki ranking FIFA begitu. Nah kalau untuk menambah ranking tentu saja harus melawan tim-tim yang rankingnya di atas kita. Nah kira-kira di FIFA Series ini perlu diperbanyak nggak ranking-ranking atau negara-negara yang rankingnya di atas kita untuk ikut FIFA Series, Bungkus? Iya, tentu FIFA tidak akan misalnya menunjuk lawan kita negara yang peringkatnya 200, 160 gitu. FIFA pasti juga akan mempertimbangkan aspek komersil. Jangan lupa loh, FIFA tuh kecenderungan untuk melihat aspek komersil juga sangat kuat. Jadi kalau dari sisi komersil kurang menjual juga nanti akan menyulitkan dari segi marketingnya ya. Karena itu pasti FIFA akan mencari negara-negara yang punya value juga, market value-nya kuat gitu ya. Jadi misalnya kalau dari Amerika Latin mungkin kita sulit mendatangkan Brasil, tapi tidak mustahil masih dapat misalnya Bolivia. Dari Afrika mungkin kita tidak akan mendapatkan Mesir, tapi tidak mustahil dapat Nigeria misalnya. Tapi kans Indonesia sebagai tuan rumah untuk bisa berhadapan misalnya dengan negara-negara peserta Piala Dunia tetap ada ya, Bungkus ya? Tetap ada, jadi kansnya tetap ada, cuma memang kita belum pasti akan mendapatkan nama-nama besar, itu itu aja. Itu aja ya. Sebenarnya saya ingin bertanya juga ke Mas Nunung, kalau dulu event-event internasional yang bisa menambah ranking FIFA kan belum sebanyak sekarang ya Mas Nunung, tapi sekarang ini udah banyak banget gitu event-event internasional sepak bola yang bisa menambah ranking FIFA yang masuk dalam kalender FIFA. Nah kira-kira perbedaan kondisi yang dulu belum ada terhadap sekarang yang sudah banyak dari perspektif pemain, misalnya kalau dulu kita kan harus benar-benar latihan banget gitu untuk ngejar ranking FIFA. Sekarang apakah metode yang sama sebenarnya, fokus latihan itu harus masih tetap diterapkan, mengingat kita juga pemain-pemainnya nggak kumpul di Indonesia semua nih, abroad semua nih, Mas Nunung? Iya, untuk kesempatan ini ya pasti pemain sekarang ini berlatih bersama timnya masing-masing. Ini juga jadi kesempatan buat mereka, jam terbang mereka. Terus nanti kalau sudah ada panggilan lagi dan pelatihnya baru, pasti mereka juga akan secepatnya kembali ke kita, dan mereka juga harus tetap latihan, fokus siapapun nanti pelatihnya. Jadi untuk ke depan ya saya berharap secepatnya kita dapat pelatih baru untuk bisa pemain-pemain kita akan panggil lagi supaya mereka juga tidak terlalu lama menunggu apakah tujuan kita di FIFA ini berjalan dengan baik atau tidak. Tapi berharap ya secepatnya PSSI dan federasi bisa pelatih barunya gitu loh Mas Reza. Nah kalau kayak gitu sepertinya kita butuh pelatih kaliber dunia ya untuk melatih timnas kita, mengingat FIFA Series juga event ya boleh dikatakan event internasional bertaraf dunia begitu yang bisa kita ikuti. Kira-kira kalau kata Bungkus tadi belum tepi jurang, sekarang saya tepi jurang lagi nih. Kira-kira siapa yang cocok nih kalau untuk menghadapi FIFA Series, Bungkus? Kali ini agak tepi jurang. Nah ini menurut saya kalau udah bicara soal pelatih, maka kita memang ada atau tidak ada FIFA Series, kita pasti akan mencari pelatih, PSSI pasti akan mencari pelatih yang profilnya itu tidak kalah dengan Kluivert. Jadi pelatih yang profilnya tinggi untuk timnas Indonesia sekarang penting, karena pemain-pemain kita tidak hanya berasal dari kompetisi domestik, ada yang main di Liga Belanda, Liga Prancis, Liga Inggris, Liga Amerika. Nah, liga yang begitu banyak bertebaran itu kan pemainnya artinya punya kualitas tinggi. Tentu pelatihnya pun harus yang high profile.
Nah, itu sebabnya makanya nama-nama pelatih yang nanti akan dipilih, yang akan ditunjuk oleh PSSI itu harus memenuhi kriteria high profile tadi. Tidak sekedar pelatih yang punya rekam jejak bagus, mau melatih Indonesia, tapi juga profilnya cukup tinggi. Oke, itu kan dari Bungkus. Saya ke Mas Nung juga nih. Kira-kira rekomendasi spesifik untuk PSSI supaya FIFA Series ini tidak jadi ajang pertandingan biasa aja, tapi juga platform pelatihan bagi calon pelatih nasional. Kira-kira bagaimana, Mas Nung? Ya, kalau saya setuju dengan Bungkus, karena kita juga harus tahu kualitas pelatih kita, karena pelatih yang bagus pasti juga akan menciptakan pemain yang bagus juga dan tim yang bagus juga gitu. Jadi saya berharap high quality-nya juga harus ditonjolkan juga, jangan sampai hanya ya begitu-begitu aja. Kita kan nggak mau, Mas. Ya. Karena kemarin kita sudah gagal di Piala Dunia, masa di FIFA Series kita nggak ada kesempatan lagi. Ya. Jadi kita berharap pelatih-pelatih yang datang ke Indonesia, tadi sudah disampaikan Bungkus, berarti punya kualitas yang benar-benar ya istilahnya tahu karakter pemain kita yang ada di abroad juga, di luar negeri, terus di lokal juga ya. Itu yang saya harapkan gitu, Mas Randy. Ya. Semoga ini FIFA Series ini jadi dalam tanda kutip quantum leap ya, lompatan yang luar biasa untuk timnas Indonesia menghadapi Piala Dunia 2030, karena itu yang kita idam-idamkan, masyarakat sepak bola yang idam-idamkan di Indonesia ini masuk ke Piala Dunia untuk pertama kalinya untuk Indonesia. Baik, terima kasih Bung Kusnaini yang sudah hadir di Sapa Indonesia Malam, juga mantan pemain timnas Indrianto Nugroho sudah memberikan perspektifnya di Sapa Indonesia Malam. Sampai jumpa lagi, selamat malam. Malam Mas Randy. Saudara, setelah jeda ada informasi lainnya di Sapa Indonesia Malam.